eh Angel, kita sebelum ngobrol-ngobrol nih, aku mau ngumumin suatu dulu bahwa teman-teman semua nanti di akhir talk show ini kita mau ada sesi Q&A nih teman-teman. Boleh mungkin share screen dulu sebentar. Oke, yang teman-teman yang punya pertanyaan nanti boleh langsung aja nih ditanyain, eh, langsung tulis aja di Zoom chat. Boleh ke everyone atau kalau kalian malu-malu nih boleh langsung aja private chat ke aku ya, ke Gaby Areta. Nanti bakal dibacain di akhir talk show ini. Nah, teman-teman pertanyaannya jangan nunggu sampai akhir ya, tapi teman-teman boleh langsung aja tanya selama talk show berlangsung supaya kalian juga nggak lupa sama pertanyaannya. Atau kalau kalian mau juga bisa langsung tanya pertanyaan kalian ke Ci Angel melalui fitur raise hand, nanti bisa langsung open mic. Oke? Nah, Ci Angel, boleh dong Ci kenalin diri dulu ke kita semua yang belum terlalu kenal nih sama Ci Angel. Oke. Halo semuanya, teman-teman dari Lighters. Senang banget hari ini bisa sharing-sharing sama teman-teman. Jadi, namaku Angel. Namaku Angel sekarang lagi sibuk kerja, ngembangin sebuah brand namanya Export. Terus udah gitu sekarang lagi seneng berkebun dan seneng jalan-jalan ke alam. Umurnya perlu disebutin nggak nih? Boleh Ci, boleh, boleh. Umur 24 tahun, mungkin bedanya sama teman-teman yang lighters, bedanya bisa ada yang 10 tahun kali ya. Ya, Iya, 8 tahunan ya Ci ya. 8 tahunan kali ya. Oke. Anak-anak 2000-an nih berarti di sini ya. Kebanyakan Yes. 2000 ke atas. Oke, gitu sih mungkin. Jadi sekarang udah kerja ya Ci? Sekarang aku udah kerja. Iya, benar. Nah, hari ini kita mau banyak ngobrol nih tentang karakter. Sebelumnya mau nanya dulu, Ci. Kalau Ci Angel dulu sempat sekolah di luar negeri ya? Iya, dulu aku sekolah di Seattle, Wow. kuliahnya. Hmm. Nah, waktu pergi ke Seattle itu kan pasti banyak perubahan nih, Ci. Karena kan jadi tiba-tiba jauh sama orang tua, jauh sama teman, dan mungkin di Ya, sana gak ada mbak juga ya, Ci, ya bisa bantu gak ada, masak-masak, gak ada. bersih-bersih. Nah, karakter apa sih, Ci, yang waktu itu paling terbentuk waktu Ci Angel sekolah di Seattle? Mungkin pas lagi sekolah di Seattle ada dua karakter sih yang mungkin bener-bener aku berasa banget perubahannya. Yang pertama ya mandiri, dan yang kedua tuh being open-minded gitu. Hmm. Iya sih dua hal itu. Oke, berarti jadi mandiri tuh karena harus semuanya ngerjain sendiri gitu ya, Ci ya? Iya, jadi kan kalau di sana secara nggak langsung kita harus, aku harus ngurus diriku sendiri gitu kan. Hmm, Harus hmm. ngurus diri sendiri, artinya aku harus bertanggung jawab sama apapun yang keputusan yang aku ambil gitu. Benar-benar. Sesimpel kayak, oh hari ini pulang nggak boleh malam-malam misalnya, karena kalau nggak ada yang jemput. Mungkin kalau di Bandung ada yang jemput supir gitu. Kalau sekarang Hmm. aku harus bertanggung jawab sama semua hal yang aku lakuin gitu. Nggak boleh berpikir pendek, jadi berpikirnya harus lebih panjang gitu. Karena kan di sana ya harus responsible sama yang semua yang aku lakuin kayak gitu. Yes. Kayak gitu sih. Uang Keren jajan banget juga sih. kan. Mungkin Benar. teman-teman sekarang juga udah pada mulai ngatur keuangannya masing-masing kali ya. Ya aku juga di sana belajar untuk mengatur keuangan sendiri gitu. Jangan sampai akhir bulan em, apa nggak punya uang gitu terus minta lagi ke orang tua, kan nggak kayak gitu ya. Jadi belajar untuk mengatur uang juga gitu. Terus yang kedua sih yang tadi open minded itu ya, Hmm? di mana lingkungan di Amerika kan mungkin orang-orangnya di sekolah terutama mereka sangat open minded. Mereka tuh bener-bener dari background-nya dari berbagai macam negara. Jadi mereka tuh punya background yang berbeda-beda, cerita yang berbeda-beda. Nah, di sana aku belajar untuk lebih open minded sih. Jadi sadar banget bahwa opini tuh luas banget gitu. Opini tuh luas banget dan um, mungkin sebelumnya pada saat aku SMA ya, aku tuh tipe orang yang kalau debat tuh pengennya menang gitu. Kalau debat tuh pengennya lawan mainku tuh kayak oke, gue setuju juga sama lo pengennya gitu. Tapi ternyata pas lagi udah kuliah terus ketemu banyak perspektif yang luas gitu ya, ternyata aku sadar gitu bahwa oh ternyata tuh apa ya,
kita tuh nggak bisa um, opini tuh luas banget gitu, perspektif tuh luas banget. Jadi ya itu sih, aku belajar untuk lebih open minded gitu. Suara kamu di mute, Gaby. Oke, sorry tadi nggak bisa unmute aku. Oke. Nah, Ci, tadi kan Ci Angel bilang nih kalau teman-teman Ci Angel di sana tuh nggak cuma dari Indo doang ya, berarti dari banyak negara. Ya benar banget. Nah, kalau teman Ci Angel itu mempengaruhi karakter Ci Angel di sana nggak? Um, mempengaruhi, sebenarnya dibilang mempengaruhi, ada pengaruhnya sih ya, yang tadi ya, karena kan di sana bertemukan dengan banyak orang dengan background yang berbeda-beda, akhirnya jadi belajar untuk punya perspektif yang lebih luas. Tapi kalau bicara soal pembentukan karakter, kayak aku sendiri ngerasa itu tuh tergantung, depends. Kayak misalnya aku tuh ngerasa kalau kita punya value yang kuat dan karakter yang kuat, mau lingkungan kita kayak gimana pun, kita nggak akan terkecoh gitu loh. Kayak ibaratnya misalnya nih, orang yang punya karakter yang kuat dan value yang kuat, dikelilingi dengan misalnya pengedar narkoba gitu, nggak akan jadi narkoba gitu misalnya ya. Jadi aku sih ngerasa gitu ya. Jadi hal-hal pada saat aku luar negeri, hal-hal yang aku udah ngerasa value aku udah kuat, aku nggak terkecoh gitu. Tapi hal-hal baru yang bagus, ya aku juga jadi banyak belajar gitu. Kira-kira Jadi gitu yang sih. penting value ya, Ci. Ya, karakter dan value tuh penting banget karena kayak jadi kompas kita gitu. Kayak gitu sih. Benar-benar, benar banget. Nah, Ci, kita sekarang tadi kan udah cerita nih tentang Ci Angel di luar negeri. Nah, Ci Angel pulang tahun berapa ya waktu itu? Lulus tahun berapa? Aku tuh lulus tahun 2019, 2 tahun yang lalu. Terus langsung pulang Indo kerja atau gimana, Ci? Aku waktu itu pulang Indo langsung kerja sih. Langsung Oh. banget. Ya. Nah, waktu kerja itu boleh nggak sih, Ci? Kan kayak kehidupan kuliah sama kerja pasti beda banget ya, Ci. Yes. Adaptasinya gimana tuh? Waduh. Em, adaptasi sih, aku jujur sampai sekarang masih beradaptasi ya. Dan yang namanya manusia kan pasti akan terus beradaptasi gitu dengan segala perubahan yang ada gitu. Termasuk teman-teman lighters di sini kan kayak sekarang kuliah online gitu. Atau bukan kuliah, bukan sekolah online ya. Anak-anak kebanyakan anak SMA kan katanya. Sekolah online dan harus beradaptasi gitu. Nah, aku juga sekarang di pekerjaan ini masih terus beradaptasi sih. Dan rasanya adaptasi ini akan terus dilakuin. Cuman yang pasti ya kalau di kehidupan pekerjaan ya tanggung jawabnya lebih tinggi gitu. Tanggung jawabnya lebih banyak secara nggak langsung, ya kita juga harus punya karakter yang lebih baik supaya bisa menjalankan perubahan ini kayak gitu. Kira-kira kayak Karakter, gitu. karakter apa tuh, Ci, yang perlu dibangun waktu masuk dunia kerja? Ini berdasarkan pengalamanku ya. Mungkin kita beda-beda lah, setiap orang kan pasti punya ceritanya yang berbeda-beda dan background yang berbeda-beda ya. Cuman dari yang aku belajar adalah aku belajar untuk banyak ngelakuin salah sih. Wow. Iya, banyak ngelakuin salah, beneran. Jadi dari proses dari kuliah ke pekerjaan, ini kan banyak banget perubahan yang terjadi kan, perubahan yang terjadi. Nah, secara nggak langsung, um, proses adaptasi yang aku benar-benar ngerasa works di aku adalah banyak berbuat salah gitu. Belajar banyak berbuat salah dan belajar dari situ dan gak malu untuk bertanya ke orang. Jadi Berani buat salah ya, Ci. berani buat salah dan belajar gitu, belajar dari kesalahan. Kedua, banyak nanya ke orang-orang, tentu orang-orang di tim di kantorku atau ke orang tua, ke temen misalnya yang kerja di bidang itu gitu. Jadi cara beradaptasi aku yaitu dengan banyak berbuat salah dan belajar dari kesalahan dan banyak bertanya, itu aja sih.
kayak gitu. Ada nggak tuh Ci pengalaman buat salah terus jadi belajar dari kesalahan itu? Wah, banyak banyak sih, banyak banget. Oh, banyak banget sih. Banyak ya? Hmm. Iya, justru itu proses adaptasiku tuh di situ gitu. Oh ya. Iya, Hmm. Nah, Cici kan sekarang udah lebih tua nih dari kita. Bukan tua lah ya, dewasa. Lebih dewasa dari kita. iya. Enggak Nah, lah. Oke. Terus kenapa? umur tuh tidak menentukan kedewasaan seseorang. Wih, bener banget. Semoga aku juga lebih tua dan lebih dewasa ya. Cici kan udah inspirasi kita, anak-anak muda banget, influencer, Ci. Eh, Semua orang kalau Angel Lucky tuh, wow gitu. Langsung. Sangat menginspirasi, Ci Angel. jadi malu. Angel kan, Ci Angel kan udah ngelewatin nih masa-masa SMA ya, Ci. Iya. Menurut Ci Angel, apa sih karakter yang kita sebagai anak SMA harus bangun dari sejak SMA? Em, menurutku ya, yang pertama adalah karakter berjuang sih, menurutku. Wow, Karakter berjuang. Karena itu juga works banget sih sekarang di kehidupanku yang sekarang ya, kehidupanku yang sekarang dan bahkan pada saat kuliah juga gitu. Karakter berjuang ini tuh menurutku ya lo gak gampang menyerah gitu dengan segala masalah yang ada. Hmm, Dan di sini tuh penting banget punya growth mindset menurut aku ya. growth mindset. Growth mindset ya. Jadi Gimana tuh, Ci, growth mindset? ini juga aku belajar pada saat aku udah kuliah atau sorry pada saat aku udah kerja. Aku Oh, tuh pada saat um, SMA, SMP dan kuliah tuh gak ngerti nih terms tentang growth mindset ini. Jadi hmm, mungkin ya baik untuk teman-teman ketahui gitu ya yang sekarang masih SMA. Jadi si growth mindset ini tuh adalah mindset di mana kita tuh eh, fokus terhadap proses, bukan fokus terhadap hasil. Jadi kan aku cerita sedikit kali ya pengalamanku dulu pas zaman boleh, Ci. SMA. Kalau kita sekolah kan anak yang pinter adalah anak yang nilainya bagus, biasanya gitu kan. Yes, bener Anak banget. yang pintar adalah anak yang nilai matematikanya 100 gitu. Misalnya nih, dulu tuh aku tuh jadinya pada saat sekolah yang aku kejar adalah nilai, bukan yang aku kejar adalah pemahaman. Bener-bener ngejar nilai doang gitu. Jadi seringkali tuh aku ulangan tuh ngafal tau gak sih? Ngafal aja. Ya, Jadi bener. bener gak sih? Ngafal. Nah, sedangkan eh, setelah 2 minggu aja bahkan aku udah lupa gitu apa yang aku Iya, pelajarin bener-bener. kayak gitu. Nah, itu tuh namanya fixed mindset. Jadi fokusnya tuh terhadap hasil doang gitu. Padahal yang penting adalah punya growth mindset, di mana growth mindset ini tuh kita fokus terhadap prosesnya gitu, Hmm, proses gitu. Jadi bukan bukan hasilnya gitu. Nah jadi kalau dulu mungkin aku punya growth mindset, aku lebih milih ya udah nilai gue nggak usah bagus-bagus amat lah, tapi gue ngerti gitu, gitu sih. hmm, Karena pas kuliah pun aku kayak gitu parahnya, coba, aduh sayang banget. Jadi pas kuliah pun juga aku jadinya ya udahlah ngafal gitu, ngafal. Jadi nggak apa ya pemahamannya kurang gitu. Nah, itu tuh sayang banget. Ya ini dosa aku ini teman-teman jangan sampai terulang ke teman-teman. karena Eh, merugikan juga ya, Ci, ya, akhirnya ke depannya ya. iya pastinya dong. Karena kan ya itu yang penting kan pemahaman ya. Iya, Iya kayak gitu sih. Dan aku nah juga nih. suka ngebahas sama teman-temanku yang sekarang udah pada kerja. By the way, kita tuh jauh banget ya rentangnya. Aku tuh ngomongin kerja, teman-teman mungkin sekarang lagi ngomongin tentang mau kuliah kemana. Tapi mungkin ya ini jadi mungkin cerita yang bisa dipelajari kesalahanku, jangan sampai diulangi ke teman-teman di Lighters. Jadi aku suka ngobrol nih sama teman-temanku yang sekarang udah pada kerja juga kan. Kita Hmm. tuh bilang kayak gila kerjaan tuh bener-bener kita tuh belajar lagi dari nol ya. Oh, Temanku tuh kebetulan bidangnya finance kan. Ya bidangnya finance terus dia bilang gila
di perusahaan gue tuh bener-bener ilmu yang gue dulu pelajari tuh lu beda banget gitu. Sekarang tuh bener-bener mempelajari lagi dari awal gitu perusahaan ini tuh seperti apa, sistem kerjanya dan sebagainya, finance-nya kayak gimana gitu. Jadi pada akhirnya yang penting tuh adalah kalau menurutku ya karakter yang mau belajar dan mau berjuang itu sih, dan punya growth mindset gitu. Kayak teman-teman Lighters nih ya, kalian jangan punya fixed mindset tapi harus mau berproses. Oke, guys. Jangan nyontek terus ya guys. Susah tuh itu, nggak nyontek susah. Jujur aku juga dulu kan ya. Tapi apalagi nih, sekarang online gini kan, wah tambah gampang tuh nyonteknya. Nah, di masa-masa online gini nih, Ci, kira-kira apa sih pola pikir yang harus kita nih anak-anak Lighters punya? Menurutku ya itu tadi sih, masa-masa online. Kamu nanya masa-masa online kan? Ya belajar untuk punya growth mindset sih. Jadi, apa ya, jangan cuma lihat hasilnya aja, tapi prosesnya juga dihargai gitu. Yes. Karena pada akhirnya yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya doang. Kayak gitu. Emang menggiurkan sih. Aku kebayang ya kalau misalnya aku sekolah online, terus ulangan gitu misalnya, kebayang sih enak banget ya, gampang gitu misalnya. Cari aja di internet gitu, atau enggak kanan kiri laptopnya 2 gitu. Laptopnya 2. Udah pada jago banget nih pasti. Cara-cara nyonteknya udah banyak banget. Iya, tapi ya gitu sih, mungkin walaupun nyontek menggiurkan ya, tapi ya mungkin akan lebih beneficial buat kita mungkin kalau punya si growth mindset itu, karena proses yang lebih penting. Gitu sih. Menurutku. Ada nggak sih cara-cara biar gak nyontek gimana sih? Soalnya minggu lalu tuh aku ngobrol ini nih di home aku, terus pada bilangnya, Ci, kalau di sekolah aku mah orang yang gak nyontek malah jadi yang gak normal. Gimana tuh, Ci? Kalau kayak gitu. Kayaknya ini pertanyaan ini cocok dijawab sama Ko Alvin deh. Kayaknya cocok dijawab sama Ko Alvin. Udah kok, gimana nih? Angel dong, tadi growth mindset udah bener itu. Selain growth mindset kok kayaknya kurang apa ya, masih mental gitu, alasan untuk menyontek pada saat belajar dari rumah ini tuh kayaknya sangat kuat gitu. Kalau menurut gua itu tentang integritas kita, dan integritas kita tuh what you do when no one is watching gitu kan. Nah, keren. Justru waktu kita nggak ada siapa-siapa, itu tuh menentukan siapa kita aslinya, guys. Nah, tapi sebetulnya itu masih relate juga sih dengan growth mindset. Sekarang kalau gue tanya kenapa, why kita pengen nyontek, pasti karena kita punya fixed mindset kan. Bener. Nggak mau bertumbuh. Pengen nilainya bagus. Betul. Siap. Saya kembalikan. Apa nih, Cijenika? Cijenika. Kopi nyontek nggak katanya? Kebetulan saya SMA 14 tahun yang lalu, jadi belum ada online, internet belum ada. Kalau online gimana nih, kok bakal nyontek apa enggak? Ayo. Aduh, kenapa gue jadi ditanya-tanya? Serem juga nih. Anyway, gue tuh ya berhenti nyontek, gue inget semester 7. Semester 7 gue berhenti nyontek karena... Itu dari akhir kok. Gap, jangan gitu, Gap. Setidaknya gue ada growth mindset, ada pertumbuhan, Gap. Gue semester 7 berhenti, kenapa? Karena waktu itu pelatih basket gue ngomong, yang paling buruk untuk setiap pelajar itu bukan dapat nilai E, tapi mempunyai karakter cheating, katanya. Ketika lu punya karakter cheating itu lebih buruk daripada nilai E, katanya gitu. Kan dulu gue nilainya E, waktu zaman kuliah jeleknya E. Nggak tahu nih kuliah sekarang gimana. Gitu dari saya.
Saya kembali ke Tuh, Cienjong. dengerin teman-teman, kamu Ko Alvin. Jangan nyontek ya. Walaupun Mas Ko Alvin Angel juga gimana baru nih? nyontek semester 7. Si Angel gimana nih? Nyontek nggak nih kalau online? Ya, kalau online, mungkin kalau udah punya pemikiran kayak sekarang, growth mindset gitu, mungkin aku nggak nyontek. Tapi kalau dulu, ya aku mah jujur-jujur aja. Kalau dulu kan, aku dulu kan salah kan, bener nggak? Mm-mm. Mungkin aku nyontek sih. Tapi jangan Memang ditiru susah, ya guys. susah banget. Apalagi sekarang udah kebablasan nih, semuanya nyontek. Jadi ngubahnya lagi tuh susah banget, Ci. Aku juga Iya. merasakan nih. Nah, kamu juga relate kan? Yes. Makanya guys, kita bangun growth mindset ya. Karakter growth mindset ini penting banget. Oke, terakhir nih Ci, sebelum kita mau jawabin pertanyaan dari teman-teman di Lighters, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di Lighters ini tentang karakter? Boleh, Ci? Wow, oke. Yang pasti pesan-kesanku ini tuh ya aku hanya sharing aja. Aku percaya setiap dari teman tuh pasti punya ceritanya masing-masing ya gitu. Dan mungkin akan berbeda-beda gitu. Karakter apa yang mungkin penting gitu. Tapi berdasarkan pengalamanku yang aku bisa sharing adalah yang pertama karakter yang penting adalah karakter berjuang itu. Karakter berjuang dan seringkali kita tuh punya ekspektasi yang gak disesuaikan dengan usaha. Apalagi kita Gen Z, ya aku juga masih Gen Z loh guys, Gen Z ujung. Gen Z ujung. Gen Z tuh kita terbiasa dengan sesuatu yang praktis, bener gak sih? Dari masa kita kecil, kita udah punya internet, segala sesuatu instan, segala sesuatu gampang. Terus kita juga sering ngeliat kayak influencer atau enggak artis Instagram yang dan keren banget gitu, berasa kayak gue pengen jadi kayak dia gitu. Kayak sebenarnya tuh kan nggak ada yang instan ya, bener gak sih? Kita nggak tahu di belakangnya tuh seperti apa gitu. Ya. Jadi punya karakter berjuang tuh penting banget. Punya karakter berjuang tuh penting banget dan pada akhirnya yang terpenting adalah kita kita konsisten untuk ngejalanin apa yang kita lagi jalanin gitu. Berbuat salahlah sebanyak-banyaknya, dari situ lo bakal belajar gitu. Yes. Kayak gitu. Dan yang pasti usaha, ekspektasi harus dibarengin sama usaha. Jangan ekspektasinya tinggi tapi nggak ada usaha gitu. Jangan Kayak gitu mimpi sih. tinggi doang ya, Ci ya. Iya, mimpi jangan tinggi doang, usaha lo juga harus tinggi gitu. Bener. Nah, mungkin kalau teman-teman sekarang nih yang lagi pada belajar dari rumah, karena kalian mungkin punya waktu lebih fleksibel ya. Kalau dulu kan harus jam 8 sampai jam 3 misalnya di sekolah gitu. Kan sekarang lebih fleksibel, bisa jadi cari kegiatan lain, cari pengalaman. Kalau misalnya punya kemampuan misalnya fotografi misalnya jadi freelancer apa kayak atau gimana gitu. Ya, siapa tahu lah gitu. Nah, kita berjuang nih ngedapetin apa yang kita mau gitu. Itu sih, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua menurutku adalah punya karakter yang jujur. Jujur di sini tuh bukan cuman jujur kayak tidak berbohong keluar ke mama atau ke papa gitu, bukan keluar doang, tapi jujur ke diri sendiri. Jujur ke diri sendiri itu penting banget. Dan aku baru benar-benar nyadar bahwa aku tuh jujur dengan diri sendiri tuh baru belajar sekarang-sekarang ini gitu. Coba aja kalau dari dulu tuh gue udah jujur sama diri sendiri. Karena kalau aku ngeliat ya, kadang tuh orang yang gak jujur sama diri sendiri tuh jadinya ngikut-ngikut orang lain, tau gak sih? Kayak kayaknya jurusan manajemen bisnis kelihatannya pinter deh. Udah gue ngambil itu aja, padahal sebenarnya nggak suka manajemen bisnis sebenarnya gitu. Atau enggak gue ngambil kelas gue ngambil IPA gara-gara misalnya kelihatan pinter misalnya, gue dulu IPS sih misalnya gitu. Tapi itu kan jadinya gak jujur sama diri sendiri gitu. Jadi kalau menurutku, kalau kita
mulai jujur dengan diri sendiri sedini mungkin, kita tuh jadi semakin pengenal sama diri kita, atau nggak sih? Yes. Semakin kenal sama diri kita kan. Dan proses pengenalan diri itu perlu di apa ya? Diawali sedini mungkin sih menurutku. Kayak gitu sih. Jadi nggak gampang kebawa-bawa sama orang lain gitu. Nggak baik ya kayak gitu. Punya pendirian ya, Ci. Benar. Nah, karena menurutku ya, orang pinter mah bisa sekolah, tapi orang jujur mah nggak ada sekolahnya. Gitu. Jadi jujur ini tuh harus dipupuk. Dan tadi aku bilang jujur tuh bukan cuma keluar doang, tapi jujur ke diri sendiri juga gitu. Kalau kamu nggak suka apa ya kamu bilang gitu. Kalau misalnya salah satu jujur lagi adalah jujur akan kekurangan kita. Seringkali itu kita nggak jujur, tau nggak sih, kayak kita tuh membenarkan diri terus. Bener nggak sih? Kayak misalnya ada orang yang bilang, Jel kayaknya lu orangnya egois deh, sombong misalnya, atau egois. Tapi aku tuh kayak, enggak, gue kan egois gara-gara ini, lu nya aja gitu, misalnya gitu loh. Padahal deep down tuh aku tahu, misalnya aku tuh ya emang egois misalnya gitu. Tapi di situ belajar untuk jujur, iya ya, gue teh egois gitu misalnya. Dan dari situ awal lu bisa mengembangkan diri lu, jadi nggak egois misalnya, mengakui kalau lu tuh, oh gue tuh gini ya. Jadi awal dari lu tuh berubah gitu. Awal dari lu berubah jadi lebih baik. Jadi 2 hal itu sih menurutku. Yang pertama adalah karakter berjuang, dan kedua adalah jujur. Dan jujur dengan diri sendiri itu penting banget. Ya. I wish aku tahu itu dari dulu. Kayak gitu. Kalau kata Calvin sih, you will never go above the character you have. Bener kok? Keren. Dengerin khotbah berarti Gaby ini, mantap. Oke, ini Ci, kelihatannya udah banyak nih yang nanya. Wow, semoga aku bisa menjawab ya. Ada yang DM ke aku, ada yang nanya katanya buat mandiri dan open-minded, kita harus ke sekolah ke luar negeri nggak, Ci? Enggak sih, nggak harus. Menurutku nggak harus ke luar negeri juga sih. Kalau misalnya bicara soal mandiri, sebenarnya kan kalau keluar negeri itu aku dipaksa untuk mandiri karena ya benar-benar di sana nggak punya siapa-siapa gitu, cuma punya diriku sendiri gitu kan. Cuman kalau misalnya lo mau mengusahakan atau mau belajar untuk mandiri, ya sebenarnya sekarang pun kamu bisa belajar untuk lebih mandiri di rumah gitu, mengatur keuangan misalnya, belajar mandiri untuk mengatur jam belajar lo gitu misalnya, dari hal-hal kecil aja, karena ya itu bisa dipelajari sih menurutku ya gitu. Terus kalau bicara tentang open minded, ya balik lagi kebetulan pas aku keluar negeri ya punya lingkungan yang kayak gitu ya. Tapi menurutku open minded itu juga bisa dipelajari atau dengan cara lo punya banyak temen, atau nggak punya apa ya, ketemu banyak orang gitu. Dengan lo ketemu banyak orang, lo bisa tahu perspektif yang lebih macam-macam gitu loh, ya kan? Dan dengan lo tahu perspektif yang luas, jadinya kan lo kayak, oh iya ya bener, ini tuh bisa gini ya, ini bisa gini ya, ternyata opini gue tuh nggak bener-bener amat, ternyata bisa gini, bisa gini, bisa gini, bisa gini gitu. Jadi menurutku punya belajar karakter mandiri dan open minded nggak harus keluar negeri kok, bisa dilakuin dari sekarang gitu. Tapi ya harus ada effort ya. Gitu. Jadi untuk punya karakter itu nggak usah keluar negeri dulu ya, Ci, tapi dari dalam diri mau effort nggak? Bener banget. Ya. Gitu. Ada yang nanya lagi nih dari Michelle Aurin. Kan tadi Ci Angel bilang harus punya karakter dan value yang kuat supaya nggak terombang-ambing. Gimana caranya bisa punya value yang kuat itu? Punya value yang kuat dan karakter yang kuat. Kalau menurutku ya karakter itu ya harus dibangun ya. Kayak yang tadi gitu. Gue pengen deh punya karakter mandiri. Ya lu usaha, lu effort gitu kan. Lu effort untuk punya karakter itu gitu.
Nah, menurutku ya pertama caranya adalah usaha gitu. Ya. Kayak gitu sih. Terus kalau bicara soal value, value yang suka kok Alvin tanamkan, Cie. Itu ada value-value yang bagus sih seharusnya ya, dengan teman-teman kan setiap minggu dengerin firman, terus udah gitu punya komsel, yang pasti kan ada value-value yang bagus yang bisa ditanamkan juga gitu. Bener nggak Kak Alvin? Bener. Nah, nih tiap minggu nanti makin rajin nih komselnya teman-teman semua. Praise the Lord, Angel. Terus Angel, terus Angel. Bagus. Terus Angel. Harus ikut home ya guys makanya. Oh ini ada yang raise hand nih. Oke, ada yang raise hand. Cici Jessica Alma mau langsung nanya. Hai Ci, aku mau nanya Ci. Hai. Tadi kan Cici bilang kan kalau punya karakter yang Cici kan nerapin mau belajar salah gitu kan. Kadang kan kalau kita ngelakuin satu malah jadi down gitu loh. Gimana caranya kita punya mindset kalau kita tuh mau biar terus berjuang gitu, jadi nggak bikin down gitu loh kesalahan kita. Oke. Jujur aku juga belajar ini lumayan lama sih, karena aku tuh orangnya ya perfeksionis. Jadi dulu tuh aku zaman-zaman aku SMP, SMA, kuliah, pokoknya nilai harus bagus. Kayak misalnya nih, dulu tuh nilai misalnya nilai 9 tuh aku tuh kesel misalnya gitu. Padahal kan udah lumayan bagus gitu. Aku tuh nggak ngelihat prosesnya. Kayak padahal dulu sebelumnya misalnya dari 80 jadi 90 kan lumayan kan. Itu proses loh, itu progres gitu. Nah, jadi menurutku menjawab pertanyaanmu tadi tentang gimana caranya menghadapi si apa ya, kesalahan-kesalahan itu, ya lu harus punya growth mindset sih menurutku. Jadi percaya bahwa proses itu penting, karena pada saat lu berbuat salah, lu tuh berprogres loh, gitu, ngerti gak sih? Lu tuh sedang berprogres gitu. Jadi ya itu sih, growth mindset tuh penting, karena pada saat lu punya, menurut aku ya, ini pengalamanku, pada saat punya mindset, si growth mindset itu, jadinya ngelihat kesalahan tuh bukan sesuatu yang kayak gila gue bego banget, gue bodoh gitu, enggak, tapi kayak ya ini tuh proses belajar gitu, proses gue jadi lebih baik lagi gitu, berbuat salah kayak gitu sih. Karena ya kita manusia ya, nggak mungkin semuanya tuh kita udah bisa gitu, semuanya udah jago kan, enggak ya. Jadi menurutku berbuat salah tuh jadi suatu hal yang biasa banget, harus biasa malah kayaknya ya. Ya tapi jangan salah diulang-ulang lagi ya. Belajar dari kesalahan. Diulang lagi ya jangan. Tapi belajar dari kesalahan gitu selalu. Gitu menurut aku. Cukup Jessica Alma. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih, Ci. Kalau misalnya karakternya jelek dari sononya katanya, bisa diubah nggak sih, Ci? Karakter jelek tuh kayak gimana sih maksudnya? Ini yang nanya gimana nih? Mungkin itu ya, Ci, kayak dari sononya mungkin memang karakter itunya egois gitu. Gimana sih cara ngubahnya? Bisa diubah nggak sih? Mungkin dari orang tuanya mungkin, Ci, ngajarinnya value-nya salah. Kalau menurutku ya, kita tuh nggak bisa nyalahin orang sih. Kayak aku mah ya orang tuanya kayak gini gitu. Balik lagi menurutku semuanya tuh pilihan kita gitu. Jadi jangan nyalahin orang lain ya menurut gue. Yeah. Ya lu karakternya misalnya jadi egois atau lu jadi males ya karena ya lu yang milih untuk jadi egois dan males gitu. Jadi ini keras sih, tapi menurutku kayak gitu. Jadi karakter jelek tuh juga bisa dirubah menurutku ya. Hasil keputusan lu sendiri juga dan juga effort lu gitu. Menurutku sih karakter bisa dirubah dengan effort. Dan dengan komunitas yang benar. Benar, Ci? Komsel tiap minggu. Ini ada yang nanya. Mantap. Arvin Gunawan, boleh langsung aja on mic. Oke, Ci, mau nanya. Kan tadi katanya kita bisa belajar dari
apa kayak kesalahan tuh kita bisa pelajari kan, Ya, supaya membentuk karakter kita. Nah, ya. cara kita tahu kalau hal buruk tersebut tuh tidak membuat kita candu gimana tuh? Misalnya kan kayak wah, teman-teman sekitar saya ngerokok nih, saya mau nyoba gitu. Tapi saya nggak tahu capability diri saya tuh bisa bisa menahan supaya nggak ngerokok lagi ke selanjutnya. Kalau Sorry, saya sorry. kan uh, Arvin, sorry. Pertanyaannya boleh diulang lagi nggak? oh, misalnya kan kalau saya mau membentuk karakter kan kata jika tadi belajar dari kesalahan kan. Ya. Nah, cara kita tahu kalau kesalahan tersebut tuh tidak akan membuat kita candu gimana? Misalnya kalau di Indonesia kan Oh, oke. smoke itu legal kan. Kalau di luar negeri itu weed legal. Nah, cara kita tahu kalau kita tuh punya capability buat menahan diri enggak melakukan hal tersebut berlanjut gimana? Dari Kalau kesalahan. kalau menurutku ya, itu mah jelas-jelas salah dari awal sih. Bener gak sih? Kayak misalnya kan kita udah tahu ya, yang namanya merokok ya nggak bagus. Bener gak sih? Bener kan? Narkoba yang nggak bagus. Bener gak? Itu mah dari awal juga lo udah tahu itu salah ya. Jadi menurutku ya lo harus tahu apa ya, mana yang benar mana yang salah gitu. Ini mah kayak kita menjerumuskan diri, kayak menyerahkan diri, oke, gue mau salah gitu. Tapi di sini tuh maksudku adalah salah yang kita tuh nggak sengaja gitu, ngerti gak sih? Bukan disengaja gitu. Kayak misalnya apa ya? Pada saat aku kerja sekarang, dulu tuh aku awal-awalnya orang yang suka ngerjain semuanya tuh sendiri. Karena aku ngerasa aduh kayaknya orang lain gak bisa deh ngerjain itu. Ya udahlah demi kebaikan tim gue yang ngerjain gitu. Aku kan nggak tahu itu tuh salah sebenarnya. Akhirnya aku jadi overwhelmed karena tugasku jadi banyak banget gitu. Nah di situ aku kayak oh iya ya, kayaknya nggak gini deh cara mainnya. Gue harus bisa percaya sama timku misalnya gitu. Kayak gitu sih maksudnya. Jadi hal-hal yang memang udah tahu menggiurkan dan salah ya jangan dilakuin gitu. Karena kita sebagai manusia tuh susah loh untuk quit dari hal-hal yang menyenangkan dan salah. Benar. Berarti buat kasus yang kayak lain, misalnya kayak lagi online gini, kayak kerjasama selama ujian tuh sama gitu, solusinya solve. Kan itu sama-sama bikin ketagihan, kayak nyontek sama kerjasama. Iya, ya kayak itu. Dan kalau udah jadi habit susah banget untuk dirubah ya. Kalau udah jadi habit. Jadi ya pinter-pinter kita untuk menahan diri sih, untuk nggak melakukan hal yang salah. Dan emang kita tahu itu salah. Gitu. Oke, makasih Ci. Jadi kalau udah salah jangan Arvin. Kalau udah salah jangan dicobain ya, Ci. Jangan ngerokok ya, Arvin. Enggak, ini cuma based on experience teman. Oh, gitu. Oke. Mungkin ini yang Risan dulu ya. Kosam boleh langsung aja. Halo. Sorry nih, gue nggak bisa nyalain video. Soalnya kalau gue nyalain video biasa patah nih suaranya. Oke. Nih, Ci Angel, tadi kan saya dengerin ya. Ada yang menarik nih. Kan salah satu tipsnya tuh tadi kita harus mengenal diri. Nah, kira-kira Ci Angel punya tips nggak nih buat kita gimana caranya biar kita bisa mengenal diri kita sendiri? Pertanyaannya bagus dan pertanyaannya susah dijawab. Aku akan jawab berdasarkan pengalamanku. Mungkin kalau Ko Alvin mau menambahkan sebagai sesepuh dan lebih tua dari kita semua. Caraku mengenal diriku adalah yang pertama itu ada jujur sih. Yang tadi belajar untuk jujur dengan perasaanku gitu. Karena kadang seringkali kita tuh kayak memendam perasaan, tau gak sih? Kayak denial gitu. Kalau ada masalah tuh kayak
apa ya, gue bisa ngelakuin ini, pokoknya masalah ini gue harus bisa ngelakuin misalnya gitu, gue harus bisa nyelesainnya sendiri gitu. Tapi kalau kita jujur kayaknya ini gue harus nanya deh, kayaknya gue udah overwhelmed banget deh. Di situ kita semakin kenal sih kalau menurutku ya. Jadi cara untuk kenal dengan diri sendiri awalnya adalah dengan jujur gitu, jujur dengan apa yang kita rasain gitu. Kedua, caraku adalah aku tuh suka nulis journaling. Aku suka nulis journaling. Dengan aku nulis ini tuh, aku tuh suka kayak cerita tentang apa yang gue rasain nih hari ini. Gue tuh sebel kalau si ini tuh kayak gini. Gue suka banget, gue marah banget deh si ini tuh hari ini kayak gini misalnya. Atau gue seneng banget hari ini karena gini gitu. Jadi itu tuh karena kita sering menuliskan atau sering kayak dicatat gitu, jadinya secara nggak langsung kan itu repeatable ya, diulang-ulang, tau gak sih? Jadi kayak lu tuh semakin tahu, oh gue tuh ternyata orangnya kayak gini ya, kayak gitu loh. Kayak gitu sih. Dan mungkin punya teman-teman dan komunitas yang baik dan mau menegur lo kalau lo salah juga bagus sih. Kayak misalnya, kalau misalnya gue salah nih, terus teman gue yang care sama gue dan memang mengenal gue tuh kasih tahu kayak, Jel, menurut gue sih lu tadi gini deh, lu jangan gini. Nah di situ kan gue juga jadi makin kenal kan, kayak, oh gue tuh orangnya gini ya, gue harus perbaiki deh, gue tadi salah gitu. Kita juga butuh orang ketiga sih, orang kedua untuk negur kita juga, untuk kasih tahu kita, kayak gitu sih. Nah mungkin di sini bisa jadi perannya home, makanya ke home. Teman-teman di home gitu kan, misalnya saling ngasih tahu gitu atau gimana. Gitu sih menurutku ya. Calvin ada mau nambahin nggak? Kalau gua sebenarnya justru ingat kontennya Ci Angel sama Koriki waktu Januari lalu ya di Lighters juga tuh. Nah, teman-teman jadi yang belum subscribe Lighters Production, ada tuh judulnya Self Discovery by Ci Angel sama Koriki. Di situ poin yang gue seneng banget sebenarnya adalah sekarang teh kan distraction-nya banyak nih supaya kita nggak be present. Nah, Ci Angel waktu itu sampaikan ya, untuk be present, refleksi diri, itu tuh sangat banyak gangguan, yaitu sosial media dan sebagainya. Gitu sih, kalau menurut gue salah satu tips-tipsnya lagi ya, banyak refleksi diri. Selain tadi ya, bagus banget tuh, kita punya perasaan apa, tulis. Jadi waktu kita baca, oh ternyata gini loh perasaan gua tuh, gitu. Yes, benar banget. Apalagi kita tuh anak Gen Z yang udah banyak distraksinya setiap hari. Coba cek deh, lo main handphone sehari berapa jam? Coba jujur. Wah. Pasti lebih dari 5 jam, ayo. Pasti sih, online gini, iya. Iya kan, pasti buka TikTok aja tuh bisa berapa jam tuh. Nah, sebenarnya yang tadi Calvin bilang, ya aku juga baru ingat sih, aku pernah ngomong itu. Tentang being present. Jadi kayak, kita kan sekarang sering banyak distraksi ya, apalagi sekarang lagi online gini, pasti main handphone terus, gak sadar kita, Eden udah sejam, cuman scrolling doang, terus udah beres scrolling kayak, gue belajar apa ya tadi, lupa, gitu kan. Benar-benar. Sedangkan kan apa ya itu sih being present tuh penting banget, dan gunakan waktu lu lebih banyak untuk yaitu refleksi diri, kayak mengenal diri lu lebih lagi, nulis yang tadi sih. Jadi tipsku itu sih kalau menurutku. Gimana, jadi kalau gue bisa tarik kesimpulan tuh berarti sebenarnya masalah juga bisa membantu kita untuk mengenal diri kita ya. Kalau tadi kata Ci Angel kan, waktu kita nyelesain masalah itu kita bisa lebih mengenal diri kita gitu kan ya maksudnya? Iya, itu juga bisa menurutku. Jadi kalau ada masalah jangan kabur gitu kan, kita harus beresin. Yoi, bener banget. Oke, thank you Ci Angel. Yes, terima kasih Sam. Oke. Ada yang nanya lagi nih, ini pengalaman pribadi kayaknya ya, Jennifer Angelina. Ci, gue mau kuliah ke Jakarta nih, takut jadi nakal dan kebawa pergaulan di sana, apalagi nggak ada orang tua.
jaga jaraknya gimana ya, Ci? Soalnya pasti diajak main clubbing sama mereka. Terus nolaknya nggak enak katanya. Buset, oke. Tapi aku juga dulu, ya jujur aja sih, cerita-cerita aja nih. Aku juga pas lagi di Seattle gitu, aku ya suka party juga gitu, segala macem. Tapi apa ya? Yang penting mah bisa jaga diri sih kalau menurut aku ya. Yang penting lu benar-benar bisa jaga diri, jangan sampai merugikan diri lu gitu, kayak berlaku yang gak bagus gitu kan. Ya namanya anak muda gitu ya, penasaran dan sebagainya, tapi jangan sampai jadi jangan sampai jadi merusak lo gitu. Lo harus tetap bisa kayak jaga diri lo gitu. Tapi bukan berarti kayak lo juga jadi harus clubbing gitu, enggak. Ini berdasarkan pengalamanku gitu. Jadi kalau dulu sih aku walaupun aku party gitu, bergaul, tapi ya aku tetap jaga diri gitu. Bukan yang kayak tiba-tiba tergelepak di clubbing gitu. Terus ngapain gitu. Enggak, aku tetap pulang, tetap bisa bisa ngurus diri sendiri gitu. Itu penting banget gitu. Terus tadi ditanya juga kayak gimana caranya supaya tidak terjerumus ya, cara jaga dirinya. Cara jaga diri. Yang paling penting sih harus yaitu sih punya value sih, punya value. Jadi di sini dulu tuh yang membuat aku mungkin kuat gitu ya untuk nggak berlaku yang aneh-aneh. Aku tuh kayak mikir gue tuh bawa nama diri gue dan bawa nama keluarga juga gitu. Jadi jangan sampai kelakuan gue tuh ngerusak nama baik gue gitu. Karena nama baik gue tuh adalah long term yang harus gue jaga. Bener gak sih? Apalagi kita perempuan gitu, bener gak? Perempuan kita harus bisa jaga diri gitu. Nah, jadi itu sih yang benar-benar menguatkan aku dulu gitu. Harga diri gue penting, harga diri keluarga gue penting, gue harus jaga gitu. Kayak gitu sih. Ya walaupun nanti misalnya mau nyobain party gitu, namanya anak muda gitu ya itu lu harus inget jaga diri, nama baik lu sama nama keluarga. Karena itu long term. Itu menurutku ya. Semoga gue nggak sesat ya, Pak Alvin. Maaf kalau saya salah jawab. Ini kan sharing pengalamanku gitu. Benar kok, benar. Yang penting tahu batas ya, guys. Tahu batas, jaga diri, jaga nama diri sendiri, jaga nama keluarga. Yes. Ini masih ada waktu nggak ya? Mungkin bisa ya satu pertanyaan lagi. Ada yang nanya nih, Ci. Kalau misalnya ada teman kita yang punya karakter nggak oke, dia tuh nggak sadar karakternya nggak oke, gimana cara ngomongnya ya, Ci? Cara negur yang baik mungkin. Cara negur ke teman yang karakternya nggak baik. Kalau menurutku ya, yang pasti yang pertama adalah kita tuh nggak bisa merubah orang lain. Kalau menurutku, itu mungkin hal pertama yang harus kita tanamkan dalam diri gitu. Kita tuh nggak bisa merubah orang. Orang tuh harus berubah karena keinginan dia sendiri. Kalau misalnya sampai kita, ini menurutku ya, kalau misalnya sampai kita ada keinginan, misalnya gue tahu nih teman gue tuh lagi salah gitu, dan kayak gue pengen ngasih tahu, ya setelah kita udah ngasih tahu, itu udah beres porsi kita gitu. Kalau dia mau berubah atau enggak, itu adalah porsi dia. Jadi seringkali tuh kita tuh suka jadi kayak kesel gitu kan, ngerti gak sih? Bener gak sih, kayak gila dia tuh nggak berubah-ubah apa segala macem gitu. Menurutku kita dari awal harus sadar dulu bahwa kita tuh tidak bisa merubah orang. Yang bisa merubah orang adalah dirinya sendiri dan mungkin Tuhan gitu kan. Dan lewat proses perjalanan hidupnya dia sendiri gitu. Nah, gimana caranya? Kalau aku sih biasanya kalau ke temen aku ngelihat karakternya sih gitu. Karakternya seperti apa? Ada orang tuh yang kayak straightforward, kayak langsung dikasih tahu, udah lu gak usah berbelit-belit kasih tahu gitu. Ada orang juga yang pengennya tuh kayak apa ya,
diajak ngobrol dulu, ditanya dulu kayak kenapa sih lo gini, kenapa sih kemarin gini, nih gitu, kayak tahu reasonnya dulu, baru lo kayak menurut gue sih gitu, lo tuh gini deh, jangan gitu. Itu kalau gue ya, kalau gue sih biasanya kayak gitu. Jadi menurutku salah satu magic words yang penting adalah lu bilang menurut gue. Ya, Jadi biar nggak so tahu gitu ya, Ci. jangan kayak sotoy gitu, ngerti gak sih? Kan apalagi, lu tuh, gitu, kayak langsung offended gitu kan, orang jadi nggak mau dengerin. Tapi lebih menurut gue sih, kayak kemarin tuh lu kayaknya salah deh, kayak gini, gitu. Kayak gitu-gitu. Dan kalau menurutku, kalau setiap kali kita menegur orang, yang ditegur adalah perilakunya, jangan kayak sikapnya gitu, orangnya, sorry. Kayak misalnya jangan pernah lu bilang kayak, menurut gue mah lu bego dah kemarin kayak gini gitu. Jangan kayak gitu, karena itu menyerang orangnya kan. Dan takutnya orang jadi minder. Kita kan nggak tahu ya orang tuh lagi di stage psikologi yang kayak gimana. Tapi yang misalnya kalau lo mau ngasih tahu ya misalnya, menurut gue sih kemarin lu misalnya tiba-tiba ngambek ke si ini tuh kayaknya salah deh, jangan kayak gitu, kan nggak enak kalau misalnya gini. Jadi menurutku jadi awalannya adalah ditanya dulu kenapa, terus kasih tahu dengan menurut gua, terus udah gitu jangan menyerang orangnya tapi si perilakunya, terus udah gitu pakai alasan. Jadi tuh lu ngomong pakai base gitu, bukan kayak sekedar kayak lu tuh gini gitu. Orang kayaknya males denger kayak gitu, bener gak sih? Itu sih, itu menurutku ya. Keren gitu. banget sih. Mungkin Ci Jenika mau nanya, boleh langsung aja. Wow, Jenika. Kebetulan kita seumur nih. Oh, seumur. Iya. Boleh sih. Oke, aku cuma mau tanya sih, menurut aku karena Angel tuh teman aku, menurut aku salah satu karakter Angel yang paling menurut aku yang luar biasa tuh pertama self-confidence-nya Angel sama authenticity-nya Angel. Jadi ini sebagai aku perwakilan Lighters nih, mau tanya gimana sih Angel supaya jadi autentik? Pertama kayak gini contohnya, kalau misalnya cewek kan misalnya nih dilihat kayaknya kalau cewek tuh cocoknya rambutnya panjang atau apa, tapi Angel tuh berani beda, Angel tuh berani potong pendek, berani apa. Nah, pengen Angel cerita ke anak-anak Lighters gimana Angel bisa jadi autentik, berani jadi beda, jadi diri kamu sendiri gitu. Oke, wah ini ceritanya panjang. Oke, aku cerita perjalananku, perjalanan self love-ku mungkin ya. Jadi dulu tuh zaman aku SMP, SMA, kuliah, aku tuh tipe cewek yang rambutnya panjang, dicatok gitu, yang benar-benar memperhatikan penampilan dan mendengarkan opini orang lain. Nah itu aku tuh, dulu tuh aku ya kalau milih baju tuh lama banget, kayak bisa berjam-jam, terus kamarnya tuh berantakan, karena mungkin teman-teman ada yang relate di sini. Jadi tuh kalau misalnya milih baju tuh kayak, aduh kenapa tangan gue kelihatan gede, aduh pinggul gue kelihatan gede, gitu-gitulah. Biasa anak ABG. Aku tuh kayak gitu dulu. Tapi semakin aku explore diri, menjalani banyak pengalaman-pengalaman, kuliah di luar negeri juga, di mana aku ngelihat banyak banget orang-orang di sana tuh yang bener-bener pede sama gaya dia, mau gaya dia kayak gimana pun, rambutnya kayak gimana, rambut cewek yang mohak lah apa segala macam di Amerika kan gitu ya, mereka tuh bener-bener ekspresif banget dengan penampilan mereka. Terus gue ngelihat kayak, dan keren pisan, mereka tuh bisa pede banget dengan gaya dia kayak gitu, kenapa ya gitu kan. Terus mungkin karena banyak terekspos dengan hal kayak gitu, aku tuh jadi ngerasa kayak cewek tuh nggak harus selalu rambutnya panjang, harus kelihatan tangannya kecil, paha pinggulnya kecil gitu segala macem. Kayaknya nggak harus kayak gitu deh. Terus udah gitu aku waktu itu salah satu titik perjalananku mulai self love dan lebih confident adalah aku potong pendek waktu itu. Aku potong pendek tuh 2019, beres aku lulus, aku potong pendek dari yang rambutnya panjang,
potong pendek. Nah, potong pendek itu tuh banyak yang ada yang muji, tapi banyak juga yang kayak dan ada yang ngecat aku kayak gini, Ci Angel sekarang glow down ya, kayak gitu. Iya, beneran ngomong kayak gitu, ngechat kayak gitulah di Instagram. Tapi dari situ tuh aku jadi semakin percaya diri malah. Karena aku semakin percaya diri karena apa ya? Aku mulai terbiasa gak ngedengerin orang lain. Ngerti gak sih? Kayak aku akhirnya terbiasa dengan apa ya? Opini orang yang gak sesuai dengan apa yang aku mau biasanya. Kalau dulu kan pas rambut aku panjang tuh pasti komentarnya jarang lah ada yang bilang glow down gitu. Mungkin karena beda banget kali ya, kayak sekarang rambut gue kayak gini gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh karena potong pendek, aku terbiasa untuk dapat opini yang kurang enak sejujurnya, kurang enak. Tapi di situ aku malah makin yakin kayak aku mah sukanya gini, menurut aku mah aku keren kayak gini juga gitu. Jadi di situ sih dari mulai terbiasa untuk dapat opini yang mungkin gak nyaman, tapi ternyata itu yang nge-build my confidence ternyata kayak gitu. Dan aku punya prinsip kalau misalnya gue nggak ngerugiin orang lain gitu, bener gak sih? Gue nggak ngerugiin orang lain, gue potong pendek gini nggak ada yang rugi, gue nggak itu kan. Jadi ya selama lu nggak ngerugiin orang lain, kenapa enggak ya ekspresin aja diri lu sukanya kayak gimana gitu, pakai cara berpakaiannya seperti apa dan sebagainya. Nah dari situ sih aku tuh jadi lebih apa adanya aja sih. Jadi kan soalnya kalau sekarang mungkin di sosial media ya ada kayak norma-norma, stigma-stigma perempuan tuh harus kayak gimana dan sebagainya gitu. Malah di situ aku dulu mungkin kayak gitu dulu ya. Sekarang setelah punya mindset yang berbeda, aku tuh happy pisan, nah seneng aku teh. Happy banget gitu. Dan sekarang dulu kan aku tipenya yang dengerin orang lain banget kan. Misalnya apa ya? Ciciku misalnya bilang, "Jel, baju lu jelek banget sih misalnya kayak gini. Dulu tuh aku yang bisa kayak, aduh, pengen ganti baju gitu kayak gitulah. Tapi sekarang mah enggak ada, aku mah seneng kayak gini. Jadi punya confidence-nya gitu. Jadi kayak prinsipku juga sih sebenarnya. Kayak gitu sih. Gitu sih. Apalagi ya udah. Gitu. Mungkin teman-teman di sini jadi pengen potong pendek, cobain. Tipun ini kayak aku. Ijan mungkin ada yang mau ditambahin nggak? Enggak sih, tapi bagus banget kita harus belajar sama Angel. Jadi bukan kata orang lain, tapi gimana kita ngerasa nyaman sama diri kita sih. Itu yang bikin kita bisa confident sih. Bener. Bukan kata orang lain, tapi kata diri lo sendiri. Lo sukanya apa gitu. Lo confident-nya kayak gimana gitu. Gitu. Mungkin kita next section bisa lebih nanya-nanya tentang self-confident ke Angel ya. Ya boleh. Kalau diizinkan ke Alvin. Boleh selama kita bisa dapat jadwal Ci Angel. Sibuk nih. Cukup Ci Jenika? Oke. Kayaknya kita waktunya udah habis nih teman-teman. Wah, masih ada yang nanya, tapi sorry banget ya, udah habis waktunya. Mungkin yang kita sama-sama belajar hari ini, kita harus belajar untuk punya growth mindset ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita melakukan aktivitas itu jangan punya fixed mindset dan harus tetap berjuang dan jujur sama diri sendiri.